beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-359 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Lunggah terkejut melihat perubahan yang terjadi atas diri Arya Kamandanu. Wajah Arya Kamandanu menjadi tegang, pandangannya memancarkan cahaya kemerah-merahan, dan lehernya bersisik. Empu Lunggah segera sadar bahwa Arya Kamandanu bisa menjadi makhluk yang sangat berbahaya kalau dia tidak segera bertindak. Karena itu, Empu Lunggah tidak menunggu lebih lama lagi. Dia segera melompat, tangan kanannya terangkat tinggi ke udara, kemudian mengayun deras ke arah punggung Arya Kamandanu.
aku segera bertindak, kasihan Angger Kamandanu. Tapi kalau tidak segera aku buat pingsan, dia bisa menjadi berbahaya sekali. Baiklah, aku tidak boleh lama-lama berada di tempat ini. Aku akan segera membawanya pulang ke Kedung Peluk. Kembali Empu Lunggah mempopong tubuh Arya Kamandanu. Kemudian pada saat fajar hampir menyingsing, orang tua itu sudah berlari-lari mengitari kaki Gunung Penanggungan yang berbukit-bukit. Kakang Kamandanu, rupanya kau sudah sadar kembali. Syukurlah. Lu Jinggan, Ya, adik Lu Jinggan, benarkah apa yang kulihat ini? kau tidak salah, Kakang. Sekarang kau telah kembali berada di Kedung Peluk. Semalam ayahku membawamu, entah dari mana. Kau digotong-gotong dalam keadaan pingsan. Pakaianmu kotor sekali, Kakang. Pakaianmu kotor dan lusuh. Apakah kau tidak ingin berganti pakaian? Biarkan dulu adik Lu. Tubuhku masih terasa sangat lemah. Juga pikiranku belum tenang. Kalau begitu, kau harus istirahat, Kakang. Oh iya, apakah kau tidak ingin makan sedikit? Aku baru merasa sekarang. Aku memang agak lapar. Nah, kalau begitu tunggu sebentar ya. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tunggu sebentar ya, Kakang. Luh Jinggan bergegas meninggalkan ruangan tidur Arya Kamandanu. Sementara Arya Kamandanu masih terbaring sambil merenungkan peristiwa-peristiwa yang baru saja dialaminya. Tak lama kemudian, Luh Jinggan sudah kembali lagi dengan membawa semangkok bubur manis. Aku membuat bubur manis. Makanlah, Kakang. Makanlah sedikit. Tidak usah. Kau tidak usah bangun. Biarlah aku yang akan menyuapimu. Kau berbaring saja di situ. Aku bisa makan sendiri adik Lu. Iya, aku tahu. Tapi aku ingin menyuapimu. Kau mau bukan? Aku menyuapimu. Nah, bukalah mulutmu, Kakang. Di samping manis, bubur ini juga gurih karena aku masak dengan santan kelapa. Kau baik sekali padaku adik Lu. Terima kasih atas kebaikanmu. Sudahlah, Kakang. Aku senang melakukannya kok. Ayo, makanlah. Kau harus menghabiskan bubur satu mangkuk ini ya. Sebenarnya Arya Kamandanu merasa risih, tapi dia tidak ingin mengecewakan hati gadis itu. Karena itu dia menurut saja ketika Luh Jinggan menyuapinya bubur manis. Kau memperlakukan aku seperti seorang bayi adik Lu. Kau memang bayi, Kakang. Bayi yang besar sekali. Ayolah, Kakang. Kau harus menghabiskannya ya. Dan setelah itu, aku sudah menyiapkan minuman untukmu. Air rebusan asam gunung ini sangat baik untuk memulihkan tenagamu. Apa yang kau lakukan di sini, Nduk? Janganlah mengganggu Angger Kamandanu. Biarkan Angger Kamandanu istirahat, Nduk. Siapa yang mengganggu, Ayah? Lihatlah, aku telah menyuapinya dengan bubur manis. Lihat saja, Kakang Kamandanu telah menghabiskan satu mangkok penuh bubur manis. Siapa yang mengganggu? Maafkan anak saya ini, Nger. Dia memang nakal. Keinginannya macam-macam saja. Tidak apa, Bapak Lunggah. Adik Lu seorang gadis yang baik. Nah, Kakang, sekarang minumlah. Ayo, minumlah. Terima kasih adik Lu. Nah,
Sebentar lagi, pasti tubuhmu akan menjadi kuat kembali, Kakang. Sekarang, biarkan aku ke belakang. Aku harus mencuci perabotan-perabotan ini. Mungkin ayah ingin berbicara denganmu. Luh Jinggan kemudian memungut perabotan dan membawanya keluar ruangan. Ruangan menjadi hening sejenak. Arya Kamandanu masih terbaring di atas tempat tidurnya. Empu Lunggah duduk di tepi pembaringan. Ada yang ingin saya ketahui, Ngger. Dapatkah Angger Kamandanu menjelaskannya? Soal apakah Bapak Lunggah? Soal gejala-gejala aneh itu. Saya khawatir Angger Kamandanu kambuh kembali. Apa sebenarnya yang Angger rasakan? Entahlah Bapak Lunggah. Saya sendiri tidak begitu jelas. Saya hanya merasakan gejala-gejalanya. Nah, bagaimana rasanya, Angger? Dalam keadaan wajar seperti ini, saya merasa cukup sehat. Saya tidak merasa mempunyai kelainan apa-apa. Tapi entahlah, tiba-tiba saja semuanya bisa berubah. Saya dapat merasakan gejala-gejalanya. Pertama kali saya merasakan jantung saya berdegup dengan kencang. Kemudian disusul suara gemuruh di dalam dada. Saat berikutnya saya merasakan leher saya menjadi sangat nyeri. Kemudian mata saya menjadi panas. Panas dan berair. Dan jika gejala-gejala itu sudah muncul, saya menjadi hilang keseimbangan. Saya tidak dapat mengendalikannya lagi. Napas saya menjadi sesak. Dan tiba-tiba suara saya hilang. Saya ingin berteriak. Tapi rasanya lidah saya lengket di langit-langit mulut. Akhirnya saya hanya bisa menggeram atau meraung-raung. Pada saat berikutnya saya lupa akan diri saya. Saya lupa siapa diri saya. Dan saya tidak sadar lagi apa yang saya lakukan. Saya telah dikuasai oleh kekuatan gaib yang manjing atau merasuk di dalam diri saya, di dalam tubuh saya, bahkan di dasar sukma saya. Rasanya saya menjadi gelisah. Saya kebingungan. Saya menderita sekali. Saya marah. Saya ingin menghancurkan segala-galanya. Bahkan saya ingin menghancurkan diri saya sendiri. Bapak Lunggah, apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri saya? Ada apa di dalam tubuh saya ini? Oh, tenanglah, Ngger. Saya akan berusaha menjelaskannya. Itu semua sebenarnya karena pengaruh dari kekuatan gaib ular naga Puspakresna. Angger telah digigit oleh makhluk setengah dewa itu. Dan gigitan itu mengandung racun yang bertenaga gaib. Sekarang racun ini telah bersarang di dalam pembuluh darah Angger. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bapak Lunggah? Saya tidak bisa terus-menerus hidup dengan cara seperti ini. Saya ingin kembali menjadi Arya Kamandanu. Saya tidak ingin dikuasai oleh kekuatan gaib itu. Saya ingin menjadi manusia biasa kembali. Saya tidak ingin menghancurkan diri saya sendiri. Bapak Lunggah, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa bebas dari pengaruh kekuatan gaib ini? Tenanglah, Ngger. Tenanglah. Saya akan melanjutkan penjelasan saya. Pengaruh gigitan ular naga Puspakresna itu memang sangat dahsyat. Pada saat racun bertenaga gaib itu mengalir di dalam pembuluh darah Angger, maka terjadilah pertarungan sengit. Tubuh Angger sebenarnya menolak pengaruh itu. Dan terjadilah tolak-menolak. Saya memang merasakan ada pertarungan sengit di dalam tubuh saya. Iya. Dan Angger belum memenangkan pertarungan itu. Pengaruh gaib ular naga Puspakresna masih merajalela di dalam tubuh Angger. Dia bagaikan makhluk liar, buas, ganas, dan hitam. Saya menyesal sekali. Saya tidak tahu bahwa akibatnya akan seperti ini. Angger tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Sekarang ini sebaiknya Angger Kamandanu istirahat barang beberapa hari. Tenangkanlah pikiran Angger. Tenangkanlah hati Angger. Jiwa Angger harus tetap teguh. Angger harus tetap percaya bahwa semua ini terjadi karena kehendak Sang Hyang Widi. Sudah 2 hari lamanya Arya Kamandanu kembali berada di pondok kediaman Empu Lunggah di desa Kedung Peluk.
Selama 2 hari itu Arya Kamandanu merasakan tubuhnya biasa-biasa saja. Tidak ada gejala-gejala aneh yang muncul. Dan pada hari yang ketiga, dia pergi ke belakang pondok, ke sebuah sungai kecil untuk membersihkan tubuhnya. Ketika Arya Kamandanu tengah mencuci wajahnya, Luh Jinggan muncul membawa sekeranjang pakaian kotor. Kakang, rupanya kau ada di sini. Tadi ayah mencarimu. Aku sudah tidak betah lagi, adikku. Tubuhku sudah sangat kotor. Sudah beberapa hari aku tidak menyentuh air. Rasanya lengket dan berdebu. Aku sudah menyiapkan seperangkat pakaian kering untukmu, Kakang. Tadi kuletakkan di atas pembaringanmu. Oh, terima kasih adikku. Terima kasih. Oh ya, Kakang. Mengapa kau tidak menyusul kakak Uni ke Majapahit? Mengapa kau menanyakan soal itu? Tidak apa-apa. Hanya sekedar ingin bertanya saja. Kalau kau tidak bersedia menjawab, aku juga tidak apa-apa kok. Aku belum bisa pergi kemana-mana, adikku. Aku sedang menanggung beban yang sangat berat. Ayah juga berkata begitu. Katanya kau tidak begitu sehat. Memang. Aku merasa bahwa tubuhku masih belum sehat. Belum seperti orang-orang. Kakang? Ada apa, Kakang? Mengapa kau memalingkan wajahmu? Tidak. Tidak apa-apa, adikku. Perutku agak mules. Mules? Coba akan kulihat. Tidak. Tidak usah, adikku. Jangan. Lebih baik kau segera pergi. Tinggalkan aku sendiri. Ada Tinggalkan apa, aku di Kakang? sini. Ada apa, Kakang? Mengapa kau menggigil seperti orang kedinginan begitu? Palingkan wajahmu kemari, Kakang. Mengapa kau menyembunyikan wajahmu? Cepat, pergilah, adikku. Tinggalkan aku sendirian. Cepat, adikku. Ada apa sebenarnya? Ada apa dengan dirimu, Kakang Kamandanu? Arya Kamandanu memang sengaja menyembunyikan wajahnya. Tubuhnya kelihatan bergetar seperti orang kedinginan. Luh Jinggan semakin penasaran. Dia khawatir Arya Kamandanu mengalami sesuatu yang buruk. Dia percaya bahwa Arya Kamandanu benar-benar sakit mulas. Karena itu Luh Jinggan perlahan-lahan mendekatinya, meraba punggungnya. Mendadak Luh Jinggan terkejut bagaikan disengat kalajengking. Dia melihat leher Arya Kamandanu berubah. Perlahan-lahan berubah. Dan dari kulit leher itu, kemudian muncul sisik. Sisik-sisik ular berwarna hitam. Kakang Kamandanu, ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan lehermu? Luh Jinggan hampir saja pingsan karena terkejut. Dia kemudian melompat mundur dan naik ke atas tebing sungai. Pada saat itu, Arya Kamandanu memalingkan wajahnya. Dan Luh Jinggan melihat pandangan mata Arya Kamandanu memancarkan cahaya kemerah-merahan. Sementara mulutnya mendesis-desis bagaikan seekor ular. Tidak, jangan Kakang. Tidak, tolong, ayah, tolong. Ayah, buka pintunya, ayah. Cepat, ayah, buka pintunya. Cepat, ayah, buka pintunya, cepat. Ada apa, Nduk? Hah? Ada apa? Mengapa napasmu ngos-ngosan begitu? Hah? Ada apa? Celaka ya, Hah? Kakang Kamandanu. Hah? Apa? Ada apa dengan Angger Kamandanu? Hah? Cepat katakan. Dia menjadi seperti orang kesurupan, ayah. Oh. Aku takut sekali, ngeri sekali. Matanya merah dan lehernya bersisik. Cepat, ayah, cepat tolong Kakang Kamandanu. Di mana Angger Kamandanu sekarang? Di sana, Di mana? ayah, di sana, di tepi sungai. Cepat, ayah, Oh, baik, cepat baik. tolong Ayo, dia. Ayo kita cari dia. Ayo.
Tadi dia ada di sini bersamaku, Ayah. Sudah berapa lama? Belum lama, Ayah. Baru saja. Dia sedang mencuci wajahnya dengan air sungai di situ. Sedangkan aku berdiri di sini. Aku mau mencuci pakaian kotor. Tiba-tiba aku melihat lehernya bersisik dan Kakang Kamandanu menggigil seperti orang kedinginan. Terus? Lalu tiba-tiba dia menggeram. Matanya merah dan dia menggeram dan meraung-raung seperti Sudahlah, Nger, sudahlah. Tidak usah kau teruskan. Sekarang mari kita cari Angger Kamandanu. Tapi aku takut, Ayah. Aku takut sekali. Kakang Kamandanu berubah menjadi lain seperti Sudahlah, Ndo. Tidak usah bercerita lagi. Mari kita cari dia. Kita harus segera menemukannya. Empu Lunggah dan Luh Jinggan segera bergegas meninggalkan tepian sungai. Mereka mencari Arya Kamandanu yang nampaknya sudah berubah menjadi makhluk setengah siluman. Luh Jinggan berlari-lari kecil di belakang ayahnya. Mereka mencari Arya Kamandanu di sepanjang sungai. Tapi karena tidak menemuinya, mereka kemudian mencari di tempat lain. Mereka berdua kemudian berlari-lari menuruni lereng bukit Kedung Pelu. Kemana kita akan mencarinya, Ya, Ayah? pokoknya kita harus segera menemukannya, Nduk. Keadaan Angger Kamandanu sekarang ini sedang gawat. Apa sebenarnya yang sedang dialami Kakang Kamandanu, Ayah? Apakah dia sakit? Ya. Dia tidak begitu sehat. Dia membutuhkan perawatan. Dengar, Ayah. Itu dia. Ayo, Nduk. Cepat. Ikuti aku, Nduk. Ayah, Kakang Kamandanu sedang bertarung melawan Jamantara. Tenang, Nduk. Tenang. Aku akan mencari akal untuk menyelamatkan mereka. Cepat, Ayah. Lihat, Jamantara bisa terbunuh. Lihat, dia dibanting ke sana kemari. Cepat, Ayah. Tolong Jamantara. Tenanglah, kakak. Jangan gugup. Kita akan menolong mereka. Bukan hanya Jamantara, kita juga akan menolong Angger Kamandanu. Coba panggil Jamantara. Mari, Nduk. Baik, Ayah. Jamantara. Jamantara. Begitu Luh Jinggan berteriak memanggil, Jamantara menoleh. Kemudian dia mengurungkan niatnya untuk menyerang Arya Kamandanu. Dan binatang berwarna putih itu pun segera berlari-lari menemui Luh Jinggan. Jamantara, kau tidak apa-apa. Syukurlah, kau tidak terluka. Sekarang bawalah Jamantara pulang, Nduk. Ya. Biarlah aku yang menghadapi Angger Kamandanu. Cepat. Bawalah Jamantara pulang. Baik, Ayah. Hati-hati, Ayah. Luh Jinggan segera membawa Jamantara pergi. Melihat harimau putih itu pergi, Arya Kamandanu kelihatan sangat marah. Dia melompat dengan garang. Dia akan memburu Jamantara yang terus berlari-lari kecil di sebelah Luh Jinggan. Tapi mendadak Empu Lunggah menghadang jalannya. Nah, apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku siap melayanimu.
tahu, kau bukanlah Angger Kamandanu, melainkan kau adalah siluman sakti Naga Puspa Kresna. Aku tidak ingin kau membuat kerusuhan di sini. Dan aku tidak ingin kau mengganggu raga Angger Kamandanu. Aku tahu kau adalah kekuatan gaib yang merasuk di dalam debu dan hawa nafsu. Kau memang dahsyat. Kekuatanmu bisa meruntuhkan dinding karang. Tenagamu besar, sebesar tenaga 10 gajah ditumpuk menjadi satu. Tapi tidak sepantasnya kau membuat seorang manusia menderita. Ayo, hadapilah aku. Kembali mereka bertarung dengan sengitnya. Empu Lunggah sengaja memancing kemarahan Arya Kamandanu agar memuncak tinggi. Dan pancingan itu tepat mengenai sasarannya. Arya Kamandanu marah. Matanya merah bagaikan memancarkan para api. Dia mengamuk, dia meraung-raung dan mengamuk menerjang ke arah Empu Lunggah. Tapi Empu Lunggah bergerak dengan lincah sekali. Dia melompat ke kiri ke kanan untuk menghindari sergapan Arya Kamandanu. Kadangkala dia jungkir balik di udara, kemudian hinggap dengan manis di sebongkah batu. Arya Kamandanu semakin marah. Tiba-tiba dia berhenti tidak menyerang, tapi masih kelihatan sangat marah. Mendadak dia memukul-mukul tubuhnya sendiri, membentur-benturkan kepalanya ke sebongkah batu. Dan selanjutnya dia meraung keras sekali. Tubuhnya menggeletar dengan hebat. Dan akhirnya tubuh Arya Kamandanu menjadi limbung sejenak, kemudian roboh. Empu Lunggah segera memburunya. Oh, Angger Kamandanu, kasihan sekali kau, Angger. Mengapa bisa menjadi begini? Angger, jangan khawatir. Akulah yang akan bertanggung jawab. Aku akan mencari cara untuk membantu Angger mencampakkan beban berat ini. Dia sudah sadar kembali, Ayah. Udah, diamlah, Ndu. Bagaimana, Angger? Kelihatannya Angger sangat lelah. Iya, benar Bapak Lunggah. Saya lelah sekali. Saya merasa tubuh saya sangat lemah. Sepertinya saya tidak mempunyai tulang-tulang lagi. Apa kau tidak sadar akan apa yang kau alami, Kakang Kamandanu? Tidak, adikku. Saya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya merasakan bahwa di dalam tubuh saya ada dua makhluk raksasa yang sedang bertarung dengan sengitnya. Oh, aneh sekali. Kau hampir saja membunuh Jamantara, Kakang. Entahlah, adikku. Saya tidak tahan lagi. Saya ingin bebas dari penderitaan semacam ini. Hai, lihat Ayah. Lihat pundak kirimu, Kakang. Arya Kamandanu segera meraba pundak kirinya. Empu Lunggah melihat noda hitam sebesar telapak tangan manusia dewasa melekat di pundak kiri Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menjadi sangat sedih. Dia menundukkan wajahnya. Bapak Lunggah,
Bagaimana ini? Ular naga Puspakresna benar-benar telah merasuk ke dalam jiwa saya. Lihatlah noda hitam ini. Apakah selamanya saya akan seperti ini, Bapak Lunggah? Apakah selamanya saya akan menjadi manusia setengah siluman? Sabarlah, Ngger, sabarlah. Tenanglah. Ya. Mudah-mudahan saja tidak terjadi. Ada apa ya? Sepertinya ayah mengkhawatirkan sesuatu. Saya khawatir Angger Kamandanu salah kedaden, Duk. Salah kedaden artinya salah mengeterapkan ilmu. Dan hal ini bisa membahayakan keselamatannya. Apakah keadaan saya ini sudah sangat parah, Bapak Lunggah? Apakah saya masih bisa ditolong? Kita akan berusaha, Ngger. Mudah-mudahan Sang Yang Widi mengabulkan usaha kita. Apakah noda hitam ini bisa dihapus, Bapak Lunggah? Tidak mungkin, Ngger. Tidak mungkin. Noda hitam itu melekat di pundak kiri Angger karena kekuatan gaib ular naga Puspakresna. Dia tidak mungkin dihapus. Sekalipun dagingnya disayat, noda hitam itu akan tetap melekat di situ. Kecuali apa, Bapak Lunggah? Kecuali apa? Nah, sekarang begini saja, Ngger. Noda hitam itu memang harus dihapuskan. Dan barangkali cara ini bisa digunakan. Cara yang saya maksudkan ialah bersamadi. Bersamadi? Iya, Ngger. Angger harus bersamadi. Menutup diri di dalam sebuah gua, tanpa makan, tanpa minum, tanpa melihat cahaya, dan sambil terus-menerus mengucapkan mantra. Berapa lama saya harus bersemadi, Bapak Lunggah? Sampai noda itu terhapus dengan sendirinya, Ngger. Memang hanya inilah satu-satunya cara. Apakah Kakang Kamandanu sedang mendalami ilmu hitam, ayah? Tidak, Nduk. Tidak. Bukan ilmu hitam. Kalau bukan, mengapa pundak kirinya menjadi hitam? Sebenarnya tidak ada ilmu hitam atau ilmu putih. Ilmu adalah kemampuan manusia untuk menggali salah satu unsur kehidupan. Dan unsur kehidupan yang beraneka ragam ini sebenarnya sumbernya hanyalah satu. Dan yang satu ini tidak mempunyai warna. Karena itu tidak bisa digolongkan hitam ataukah putih. Yang membuat ilmu menjadi hitam atau putih adalah watak manusianya. Penggunaannya, pengeterapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ilmu digunakan untuk meraih tujuan-tujuan jahat, menyakiti orang, membuat orang lain menderita, tentu saja ilmu itu akan menjadi ilmu hitam. Nah, bagaimana, Ngger? Saya hanya menawarkan sebuah cara. Baiklah, Bapak Lunggah. Saya akan mencobanya. Saya benar-benar sudah tidak tahan lagi. Saya tidak mau menjadi makhluk seperti ini. Saya harus mampu membebaskan diri saya dari pengaruh kekuatan gaib ular naga Puspakresna. Malam itu, Arya Kamandanu tidur dengan nyenyak. Pagi harinya dia terbangun dan merasakan tubuhnya menjadi sedikit lebih segar. Setelah menelan makanan yang disiapkan Luh Jinggan sejak pagi harinya, Arya Kamandanu bergegas menemui Empu Lunggah di ruangan Sanggar Pamujan. Nah, mari, Ngger, mari. Silakan duduk. Baik, Bapak Lunggah. Kau duduk saja di situ, Nduk. Duduk, diam, dan jangan mengganggu. Iya, ayah. Kalau Angger Kamandanu sudah siap, saya akan menunjukkan sebuah tempat yang sangat baik untuk bersamadi. Di sebelah timur pondok saya ini ada sebuah bukit kecil. Bukit itu terlindung oleh bukit-bukit lain yang lebih besar ukurannya. Nah, di atas puncak bukit itu ada sebuah gua yang lorongnya cukup gelap
Angger bisa menggunakan tempat itu untuk bersamadi. Bagaimana dengan mantra-mantra itu, Bapak Lunggah? Saya sudah menuliskan mantra-mantra itu di atas lontar ini. Angger bisa membacanya berulang kali dan menghafalkannya. Selanjutnya Angger tinggal mengucapkan mantra-mantra ini di dalam hati, berulang-ulang kali selama bersamadi. Nah, inilah Angger. Terimalah gulungan daun lontar ini, Angger. Terima kasih, Bapak Lunggah. Kalau Angger benar-benar sudah siap, sebaiknya Angger segera berangkat. Mudah-mudahan saja Sang Yang Widi selalu melimpahkan karunia-Nya kepada Angger. Baik, Bapak Lunggah. Saya mohon diri. Saya ikut, Ayah. Oh, jangan, Dok, jangan. Angger Kamandanu bukan mau bersenang-senang. Kau di rumah saja, Dok. Iya, Adik Lu. Adik Lu di rumah saja menemani Bapak Lunggah. Biar saya pergi sendiri. Tapi aku sudah bosan di rumah, Ayah. Dan lagi aku tidak akan mengganggu Kakang Kamandanu. Jangan, Dok. Kalau kau pergi, siapa yang akan membuatkan minuman untuk ayah? Sudahlah, kau di rumah saja. Kau harus menemani ayahmu yang sudah tua ini. Ayah, bosan di rumah terus. Bosan di rumah terus. Arya Kamandanu hari itu juga berangkat meninggalkan pondok kediaman Empu Lunggah. Dia berlari-lari kecil menuruni lereng Bukit Kedung Peluk. Dari jauh dia bisa melihat bukit kecil yang ditunjukkan Empu Lunggah. Bukit itu memang cukup kecil. Bentuknya seperti tempurung kelapa. Menjelang tengah hari, Arya Kamandanu sudah tiba di kaki bukit. Mendadak dia menghentikan langkah-langkahnya karena merasa diikuti oleh seseorang. Ada yang mengikuti langkah-langkahku. Siapa orang itu? Mau membuat perkara saja. Dia pikir aku tidak tahu. Hai, siapa kau ini? Ayo keluar cepat. Keluar dari tempat persembunyianmu. Aku tahu kau bersembunyi di balik semak belukar itu. Ayo cepat keluar. Adik Lu, mengapa adik Lu menyusulku kemari? Jangan adik Lu, ayahmu sudah melarang. Lebih baik kau segera kembali. Siapa yang menyusulmu, Kakang? Tidak ada yang menyusulmu. Jangan begitu adik Lu. Kasihan Bapak Lunggah. Nanti Bapak Lunggah mencarimu ke sana kemari. Ayah tidak akan mencariku. Aku sudah minta izin kok. Saya tidak percaya. Ayo cepat adik Lu, kembalilah. Jangan mengikuti aku. Aku tidak mengikutimu, Kakang. Aku sedang berjalan-jalan kok. Ayah sudah berjanji padaku, kalau dia sudah kembali, aku ganti diberi kesempatan untuk berjalan-jalan. Dan lagi, apakah jalanan ini milikmu? Kau pintar sekali berkata-kata. Aku tahu, kau pasti bermaksud mengikuti aku, ya kan? Aku tidak akan mengganggumu, Kakang. Aku akan bermain-main dengan Jamantara. Aku sudah tahu tempat yang akan kau pergunakan untuk bersamadi. Aku sudah beberapa kali melihat tempat itu. Jadi kau benar-benar bermaksud mengikuti aku? Kalau Kakang keberatan, aku tidak apa-apa. Aku bisa mencari tempat lain untuk bermain-main. Baiklah, aku tidak keberatan. Ayolah kita berjalan bersama-sama. Tapi dengan syarat, kau tidak akan mengganggu aku. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Aku memang sengaja mengikutimu kok. Ayo, Jamantara. Inilah goanya, Kakang. Inilah goa yang dimaksudkan Ayah.
memang cocok sekali untuk menyepi. Kau tidak perlu ikut masuk ke dalam, adikku. Kau tunggu saja di luar, ya? Baik, Kakang. Aku akan menjagamu di pintu goa ini. Nah, aku akan masuk. Hati-hati, Kakang. Arya Kamandanu segera melompat memasuki mulut gua yang hitam. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik dinding gua yang berlekuk-lekuk. Arya Kamandanu terus berjalan menyusuri lorong gua semakin ke dalam. Setelah kurang lebih 20 langkah, dia berhenti. Matanya hampir tak bisa melihat apa-apa kecuali warna hitam pekat. Arya Kamandanu kemudian mencari tempat untuk duduk bersila. Sementara itu, Luh Jinggan menunggu di mulut gua bersama Jamantara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Arya Kamandanu akan berhasil membebaskan diri dari pengaruh kekuatan gaib Naga Puspa Kresna? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya, Tutur Tinular dalam episode Geger Pedang Naga Puspa. Sampai jumpa.